Hai, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi kawan-kawan. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya on the way Porlak atau on the way ke kebun. Ya, setelah 3 hari libur saya ke kebun, hari ini saya menuju kebun. Suatu aktivitas yang menyenangkan buat saya, membuat saya happy di masa usia senior saat ini. Ya, bagaimana kita beraktivitas, bagaimana menggunakan waktu yang masih Tuhan berikan pada kita, harus kita gunakan dengan baik, tentu yang bermanfaat bagi orang dan juga bermanfaat bagi kita. Pagi hari harus dibiasakan beraktivitas, hari yang penuh semangat, hari yang penuh selalu ada harapan bahwa hari ini lebih baik dari kemarin. Walau hal-hal kecil tapi bisa bermanfaat. Biasanya saya kalau di kebun, saya melihat tanaman, saya perhatikan tanaman, atau adakah hamanya, ataukah ada pertumbuhan yang terganggu. Teman-teman, hari ini saya mau melihat tanaman saya. Sekarang di kebun itu ada tomat, ya, tomat cherry biasa disebut sekarang. Kalau zaman saya di kampung itu adalah tomat yang biasa digunakan untuk bumbu masak, untuk ikan mujair, untuk ada rasa asamnya sedikit. Ya, juga saya tanam terong ungu. Terong ungu ini ternyata bisa dimasak dengan berbagai bentuk, ya. Asik juga. Setelah minggu yang lalu teman-teman dari alumni PRI main ke kebun, kita petik terong ungu, kemudian masing-masing men-share masakannya dari hasil terong. Ternyata nikmat, baik mungkin dari segi rasa, tampilan, ya sangat menarik, ya, apalagi karena kita petik sendiri. Dan terong ini betul-betul tanam organik, tidak ada pakai pupuk kimia, hanya kita pakai kue sapi, ya, yang saya beli dari peternakan sapi, kebetulan dekat dengan lokasi kebun kita. Samping terong ungu ada juga terong yang bulat, yang hijau, biasa terong lalap. Kalau kita ke warung Sunda, ya, biasa terong itu tersaji. Saya sangat suka terong lalap ini juga karena memang fresh, ya, enak. Dan yang saya tahu bahwa terong itu adalah untuk terong lalap. Ternyata bisa juga diolah, tidak hanya untuk dilalap tapi oseng-oseng. Ya, saya nanti akan bilang ke istri untuk dibuat sayur dengan oseng-oseng. Kemudian ada juga jagung, ya, saya tanam tapi sudah selesai dipanen. Ya, senang bisa berbagi dengan tetangga, dan juga masih ada kemarin yang bisa dibagi dengan teman-teman. Ya, walaupun sedikit tapi kita bisa senang, bisa happy, ya bisa bahagia.
Ya, saya ingat jadi belajar waktu extension course di STF Diriakare ya, bahwa kebahagiaan itu akan kita peroleh dengan berbagi. Itu kualitas paling tinggi, berbagi. Ya, ada tahapan untuk bahagia ternyata. Yang pertama itu senang. Yaitu senang itu kita mendapatkan sesuatu kita senang itu biasanya sesaat. Ya. Kemudian tahap berikutnya adalah gembira. Setelah kita dapatkan tadi senang, terus kita nikmati dari hasil karya kita, tahapnya gembira. Dan tahap yang ketiga yaitu bahagia, yaitu berbagi. Ya, berbagi tidak hanya berupa materi ya, tapi juga berbagi waktu, berbagi kebahagiaan yang kita rasakan kepada orang lain. Semoga bisa menginspirasi gitu ya. Itu bisa membuat kita sehat ya. Ya, itu teman-teman ya. Perjalanan saya dari rumah menuju kebun ya sekitar 10 menit. Kebetulan saya berangkat jam 7 pagi ya. Kemudian suasana lalu lintas masih longgar ya di tempat saya ini, di daerah Cibubur yang udaranya masih sejuk ya, karena ini lokasi tempat saya ini adalah Bekasi Cibubur, tapi berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Jadi masih bisa menikmati udara sejuk ya. Sungai Cikeas masih banyak pepohonannya, dan juga di sana masih banyak reptil, banyak burung, sehingga kalau bangun pagi masih ada embun. Kemudian kita dibanguni oleh burung-burung liar yang mencari makannya. Kebetulan di depan rumah saya ada jambu, ya jambu klutuk lah, atau jambu kristal. Saya udah tanam udah lama, hampir 5-6 tahun. Buahnya ya kita berebut dengan burung ya. Ini membuat juga sepertinya saya menikmati burung yang bebas di alam bebas, tapi suaranya bisa saya nikmati di pagi hari. Bapak Ibu, teman-teman, ya itulah perjalanan saya menuju kebun. Bentar lagi saya sudah mau tiba di kebun. Biasanya saya lihat dulu kondisi sekelilingnya, lihat kondisi tanaman, terus pupuk juga ada stok saya, yaitu pupuk koe sapi. Ya, sengaja saya beli cukup banyak, sekitar 100 karung sekaligus, dan saya tumpuk, belum saya gunakan semua karena pupuk ini juga butuh fermentasi ya. Saya memang melakukan fermentasi alamiah saja, tidak pakai proses fermentasi.